Kalau udah kayak gini kaos kamu. Hello. Aduh. Halo guys. Sebentar ya. Aku memposisikan. Oke. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Malam. Mendem gak guys suaranya? Karena aku lagi naruh HP-nya tuh kayak di tempat silikon gitu. Aman ya? Terima kasih untuk jawabannya. Kalau lagunya kebesaran nggak? Kira-kira segini aja kali ya. Selamat malam, lagi pada ngapain guys? Ih kangen live, iya gak? Kangen gak? Aku baru selesai kegiatan guys. Hai Cece Piao, iya kangen banget. Halo jatuh. Kayaknya aku harus gini kali ya. Aku lagi mau makan guys BTW. Aku lagi mau makan. Lihat deh aku mau makan apa. Aku mau makan mie pedes. Dari kemarin tuh aku pengen makan ini guys, tapi kayak belum kesampaian gitu gara-gara aku makannya di luar mulu karena latihan dan kegiatan. Tapi kamu ngerasain kayak terlalu lengket ya, aku pengen nambahin air deh bentar. Ya, jatuh lagi. Ini singkirin aja deh. Ini tuh My Melody guys. Singkirin aja ya biar nggak ketutupan ya gak. Aku pengen menambahkan air dulu. Cepio katanya mau live sama Friana. Iya nih si Friananya nggak tahu ya, belum ada waktu ini. Sibuk banget anak itu. Oke. Mari kita aduk mie-nya. Saat makan ya guys, aku sambil makan ya. Aku belum makan malam. Aku baru makan tadi sore, tapi malam belum makan. Kalian udah makan belum? Yang belum makan boleh sambil makan sama aku temenin. Saat makan. Tadi sudah berdoa, jadi aku akan masuk makan. Siapa yang suka makan mie pedas? Angkat tangan. Tapi ini mie pedasnya aku kurangin sih saus pedasnya karena agar supaya sehingga tidak sakit perut dan tidak sakit lidah dan tidak sakit bibir. Selamat makan guys. Kok pedas ya? Kayaknya aku ngasih sausnya lebih banyak daripada biasanya deh. Lumayan langsung kayak ting gitu. Kan lagi pada ngapain? Udah bangun Cep? Udah. Aku hari ini kegiatan guys, baru selesai latihan. Baru konser langsung latihan lagi. Iya. Kemarin habis konser liburnya cuma 1 hari aja. Karena JKT kan kalau akhir tahun kan sangat padat ya. Bahkan kalian udah lihat kan line up teater untuk seminggu ke depan udah banyak banget full ya bun. Terus juga pastinya masih banyak kayak off-air lagi yang masih harus menunggu, yang harus dijalani. Jadi harus tetap produktif ya walaupun habis konser. Nggak libur Natal dong. Natal mah tetap libur sih harusnya. Karena biasanya JKT tanggal 25 tuh selalu libur kok.
harus pijit sih, Ce. Bener sih, tapi sebenarnya fun fact, aku adalah walaupun aku senang perform, tapi aku tuh nggak pernah pergi pijit tau guys. Maksudnya kan banyak member yang kayak suka misalnya habis konser pergi pijit gitu kan. Karena aku kayak merasa aneh aja. Aku biasa kalau saya pegel-pegel cuma pakai plester panas, tau gak sih? Tapi aku nggak pernah kayak pergi spa atau pijit gitu karena aku ngerasa aneh aja. Terus aku kayak geli gitu loh kalau dipegang, ngerti gak sih? Jadinya kayak kemarin tuh misalnya konser kan, terus pegel, yang aku lakukan adalah aku tidur lama aja, terus ntar bangun-bangun udah lebih segar gitu. Makanya kemarin tuh aku, tapi habis konser ya, aku tuh nggak bisa tidur tahu. Kayaknya masih terlalu banyak energi positif dan juga semua energi dari penonton yang masuk ke dalam tubuh ini ya. Tahu nggak sih aku baru tidur jam berapa habis konser? Habis konser aku baru tidur jam 5 pagi. Jadi sebenarnya kita tuh udah selesai kegiatan dari jam 12 malam. Karena kan harus kayak briefing, ganti baju gitu-gitu kan. Terus udah pulang tuh jam 12 malam. Terus bersih-bersih nyampe rumah, tapi aku kayak nggak bisa tidur gitu loh. Terlalu banyak perasaan happy yang menumpuk gitu, tau nggak sih, jadi nggak bisa tidur. Jadi aku jam 5 pagi baru tidur. Terus jam 5 pagi tidur, bangunnya tau nggak jam berapa? Jam 6:30 malam. Jadi aku mendapatkan tidur yang sangat cukup ya, walaupun aku begadang sampai jam 5 pagi. Tapi aku emang udah bertekad dalam hati dan udah mikir, kan aku gak ada kegiatan nih besoknya habis konser. Terus aku udah mikir, aku gak mau pasang alarm. Aku mau bangun sebangunnya aku aja sampai aku selesai tidur dan aku merasa puas dengan tidurku. Dan ternyata baru ngerasa puas tuh jam 6:30 malam. Makan seharian. Jadi aku bangun-bangun langsung makan malam. Terus bangun-bangun aku langsung minum air putih yang banyak. Kayaknya aku harus memperbaiki jam tidur aku deh guys. Karena aku kan udah libur kuliah ya. Makanya aku ngerasa, kenapa sih aku udah libur kuliah aja masih begadang gitu kan. Aku harus memanfaatkan hari libur ini untuk tidur cukup ya. Pas Freya dipanggil, kamu mau pelukan? Iya, sebenarnya aku mau, tapi dia crossingan sama aku jauh kan. Jadi kayak aku duduknya di sini. Tapi Freya duduknya di yang sebelah sini. Terus aku ingatnya waktu itu pas di briefing katanya nggak boleh lari buat crossing meluk teman gitu. Jadi aku kayak takut diomelin kakak JOT ya. Jadi aku kayak duduk dulu aja, ntar aku udah selesai baru aku bertemu dengan Freana itu. Jadi kayak pas teman-temanku pada dipanggil, aku nggak berani kayak lari crossing gitu karena kan takut menghalangi yang lainnya juga gitu kan. Jadi kayak aku duduk aja manis dan bertepuk tangan dari tempat dudukku gitu. Temen takut temen biasanya kan udah biasa. Nggak gas, aku udah mau jadi member baik sekarang. Aku udah nggak mau dimarahin kakak Jote. Kakak Jote galak sih? Enggak sih, kakak Jote enggak galak kok. Kakak Jote baik dan sangat mengayomi member. I love. Pokoknya aku tuh sayang banget sama member-member JKT sama staff JKT48 guys, kayak bener-bener semuanya tuh bekerja sama dengan baik.
Gimana kabarnya Ce? Baik, baik. Baik sekali. Tahu gak sih guys, perasaan seneng dari konser kemarin tuh masih bener-bener membekas sekali ya. Aku berharap yang nonton di streaming ataupun nonton langsung juga merasakan hal yang sama. Kemarin aku perform banyak lagu yang belum pernah aku performin. Nageki No Figure, terus juga Imapara, terus juga Inseki, aku belum pernah. Gimana guys performnya guys? Sejujurnya ya, aku sejujurnya tuh pas tahu aku dapat center di Nageki sama Imapara tuh aku agak deg-degan, karena kan aku belum pernah kan lagunya. Terus rata-rata tuh yang ikut tuh anak-anak Aita Kata yang emang udah pernah bawain lagu itu kan. So aku deg-degan kayak gimana ya cara bawain gimana ya cara bawain lagu ini. Soalnya kan biasanya kan kalau misalnya aku perform tuh pernahnya lagu yang kayak ceria, terus seneng, yang ekspresinya tuh dengan senyum tuh bisa disampaikan perasaan dari lagunya gitu. Atau enggak kalau misalnya yang fierce kalian tuh kayak bisa matanya tuh bisa ditajemin gitu-gitu kan. Tapi kalau Nageki no Figure ini kan kayak lagu yang sangat gak boleh berekspresi ya guys. Jadi aku agak kayak kebingungan gitu gimana ya cara nyampein lagunya tapi gak boleh berekspresi. Malah ekspresinya harus kosong, sekosong-kosongnya gitu kan. Jadi aku belajar hal baru lagi sih di konser. Sama Sugar Rush juga lucu ya lagunya. Emang kalau berekspresi kenapa nggak boleh berekspresi? Soalnya kan kita lagi jadi boneka. Kalau boneka kan dia nggak bisa banyak berekspresi, malah nggak ada ekspresinya, cuma kayak gitu. Terus abis Nageki langsung Imapara kan, yang lagunya tuh kayak lagu senam gitu. Yang harus bener-bener moodnya berubah 180 derajat dari Nageki, langsung harus berekspresi. Jadi agak moodnya agak kaget gitu. Cuma Imapara lagu kayak lagu senam sumpah kayak gini. Itu bisa tuh buat kalian yang lagi mau diet atau lagi pengen mempersehat diri dengan cara kardio, bisa cobain tuh dance cover lagu Imapara JKT. Makasih ya. Mulai kepedesan. Mohon maaf, mulai kepedesan. Aduh, mau buka minum. Spill kartu ucapan Natal tahun baru. Aku sebenarnya udah bikin desainnya, cuma belum aku print guys, jadi belum bisa aku kasih lihat, maaf ya. Gede banget nih gift stiker JKT48 show. Makasih ya. Siapa ya nih membernya nih? Fiona di Imapara lihat enjoy sekali. Gitu kah? Terima kasih ya. Sekamar sama siapa Ce? Kemarin pas konser aku sekamar sama Freana. Bu, ini stikernya gede banget guys. Makasih ya untuk stiker oi-oi-oi-nya kak. Ini komennya jadi tertutup ini, tapi nggak apa-apa. Cerita Zoe sama Zafran. Zoe sama Zafran tuh lucu banget ya guys. Gimana guys, kemarin aku sama kamu teh jadi peri. Kalian suka nggak? Tau gak sih guys, jadi peri tuh bener-bener tantangan banget buat aku sama kamu teh. Karena aku nggak tahu kalian nyadar atau enggak, tapi kalau saya jadi peri tuh kita harus ganti baju banyak banget. Aku benar-benar hampir stres gara-gara itu sejujurnya, karena aku deg-degan banget.
Aku ganti baju bener-bener hampir setengah konser aku tuh quick change berurut-urut terus. Jadi aku deg-degan ya guys kalau quick change. Karena sejujurnya pas lagi GR, kan kita ada GR konser kan ada GR kostum kan. Itu tuh gagal guys. Ganti bajunya tuh kurang cepat. Jadi kayak mungkin karena pertama kali coba juga ya. Jadi nggak keburu. Jadi kayak ada sekitar 3 kostum pas lagi GR tuh aku nggak keburu guys. Aku udah takut banget sumpah. Kayak ini gimana? Terus kayak besoknya udah konser tapi nggak keburu karena emang secepat itu dan aku harus lari-lari di backstage sama kamu teh gitu kan. Waktu itu mungkin nggak keburu karena kita baru pertama kali coba, jadinya belum tahu gimana sih timingnya yang pas, terus juga gimana caranya biar bla 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 gitu kan. Terus aku benar-benar takut banget guys, sampai aku selesai JR tuh aku kayak menangis gitu karena aku benar-benar pressure dan takut banget. Tapi aku ngerasa harusnya bisa pas konser karena kan pasti pas lagi konser itu kan pasti kita stamina juga udah lebih kuat juga kan karena udah tidur, karena kan pas JR tuh seharian jadi mungkin agak capek juga. Tapi puji Tuhan banget pas konser semuanya quick change berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membantu Vioni ini, dan juga terima kasih untuk kakak-kakak staff yang sudah sangat gercep dan juga sangat kooperatif untuk mengganti baju aku sama kamu teh. Terima kasih banyak. Ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa bantuan dari kakak-kakak staff sekalian. Lah udah mau end? Enggak belum kan. Aku cuma ngomong berterima kasih untuk kakak staff yang sudah membantu aku, bukan aku udah mau selesai live guys. Gara-gara aku ngomong makasih dikira udah mau selesai live. Baru juga mulai masa udah mau selesai live. Tenang maaf ya. Jadi konteksnya aku tuh habis berterima kasih karena aku habis quick change dan dibantu sama kakak staff guys, bukan karena aku mau selesai live. Makananku juga belum habis, tenang aja. Aduh pasir. Iya gitu deh guys. Sampai aku tuh merubah-rubah tempat ganti baju gitu loh, yang kayaknya di sini nggak bakal kabur deh. Kita ganti tempat deh, ganti baju di sini gitu. Pokoknya di backstage itu hektik banget guys dan ramai banget kan. Tapi seru sih. Menurut aku itu adalah hal yang paling seru setiap konser karena sibuk. Dan jujur kali ini konser tersibuk aku deh, aku ngerasanya. Aku nggak pernah konser quick change sebanyak ini sumpah. Ini pertama kali dan terima kasih banget untuk kakak Jauh sudah memberikan aku kesempatan untuk menjadi peri. Dan aku akhirnya bisa mengalami pengalaman seperti ini dan belajar hal baru lagi. Yalah aman sih, aman, punyaku aman kok. Terima kasih banget ya guys. Ini seperti mimpi menjadi nyata banget guys. Akhirnya aku bisa ikut serta membawakan Sukinanda. Ini mimpi gak sih guys aku ngomong kayak gini? Beneran kan, kemarin pengumumannya udah selesai kan guys. Sumpah aku tuh kalau misalnya mikir kayak pengumumannya udah selesai, itu tuh kayak gak nyata gitu loh guys. Ngerti gak sih? Aku tuh bahkan tadi habis ngobrol sama Cici di mobil, ini tuh kayak gak nyata ya, aku bilang. Ini tuh kayak mimpi deh. Kayak aku ngomong aku bakal ikut Sukinanda itu tuh kayak mimpi, ngerti gak sih? Tau gak sih kalau kalian abis mendapatkan sesuatu yang sangat bahagia sampai kalian tuh ngerasa ini tuh kayaknya mimpi deh gitu, karena kayak terlalu indah untuk jadi kenyataan gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Tadi aku abis pulang sama Cici ngobrol kayak, aneh ya rasanya pengumumannya udah selesai dan ternyata kita jadi member yang terpilih buat bawain Sukinanda gitu. Ini kayak mimpi sumpah. Bahkan kemarin tuh habis tidur 13 jam, hal pertama yang aku lakukan saat aku melek adalah aku ngecek Twitter guys. Beneran gak sih aku beneran masuk Senbatsu gitu. Aku beneran, ini kayak mimpi banget guys. Terima kasih banyak ya. Aku gak tahu harus kayak berterima kasih kayak gimana lagi. Dan tahu gak sih, sebenarnya kan member kan udah kayak kita disuruh, bukan disuruh sih, lebih kayak kita jaga-jaga aja bikin ucapan terima kasih. Tapi pas bener-bener kemarin namaku dipanggil dan aku beneran kepilih tuh, semua yang aku ingin ucapkan di speech tuh hilang semua guys di kepala aku. Kan bayangin, bahkan aku sampai lupa keempat elemen semanggi. Kan bayangin betapa nervousnya aku guys di depan mic itu guys. Aku kayak nggak tahu deh. ini rasanya aneh banget asli. Jadi maaf banget ya kalau misalnya kemarin tuh pas speech aku
belum bisa ngomongin semua hal yang ingin aku sampaikan. Sebenarnya itu tuh baru kayak 2% dari yang ingin aku sampaikan, guys. Karena kan kita ada waktu buat ngomong juga kan, jadi aku tuh sambil kayak ngeliatin prompter gitu, kayak ini tinggal berapa detik lagi. Aku bener-bener deg-degan banget. Aku langsung kayak, ya ampun, aku harus ngomong depan 10.000 lebih orang. Tau gak sih, tiba-tiba kayak ada attack. Aku langsung merasa kayak terserang gitu. Jadi kayak aku mohon maaf banget kalau misalnya kemarin apa yang aku ucapkan tuh kayak kurang tersampaikan kepada kalian. Tapi aku benar-benar berterima kasih banget, guys. Aku benar-benar berterima kasih, dan sekarang aku akan berbicara dengan perasaan yang lebih stabil. Karena kemarin kayak aduh campur aduk banget, guys. Itu kayak gado-gado perasaan aku, sumpah. Aku tuh sepanjang di kursi aku kayak dicekek, sumpah. Mungkin lebay ya, tapi itu beneran yang terjadi, guys. Kalian lihat gak sih, aku tuh gelisah banget. Aku benar-benar kayak gelisah banget, karena itu kayak atmosfernya tuh sangat menegangkan kan. Pasti dia yang nonton langsung juga ngerasain kan gimana rasanya, kayak wow, dengan semua kayak drum roll, peringkat 10, peringkat 9, itu kayak terlalu banyak emosi yang terjadi, guys, dalam satu waktu. Aku merasa sebagai manusia yang banyak kurangnya ini, dan manusia tidak sempurna, itu tuh merasakan perasaan secampur aduk itu tuh rasanya aku menjadi lemah, guys. Rasanya aku menjadi lemah. Aku lihat penonton juga semua udah kayak kita kayak lagi mau audisi rame-rame, guys. Kita udah kayak mau audisi ber10.000 orang, tau gak sih? Kita semua deg-degannya sama, asli. Tapi beneran, guys, aku benar-benar berterima kasih banget. Sebenarnya pas awal-awal aku tahu bakal ada Sosenkyo, mungkin sekarang aku baru bisa ngomong ya kayak gimana perasaan aku gitu. Aduh, jadi deg-degan lagi. Jadi kayak pertama kali pas tahu ada Sosenkyo itu aku sebenarnya kayak deg-degan banget dan nervous, tapi excited juga. Aku juga kayak penasaran gak sih kayak sekarang gimana sih Sosenkyo New Era gitu. Gimana sih kira-kira dengan member yang sekarang, dan juga udah banyak fans-fans JKT yang baru juga dengan segala umur dan latar belakang dan jenis kelamin dan semua yang berbeda-beda gitu kan. Kita berkumpul nih sekarang nih suka sama JKT gitu kan. Gimana kira-kira Sosenkyo-nya? Aku tuh agak penasaran, tapi aku juga deg-degan karena kita nggak tahu, guys. Pasti kalian juga yang mengalami periode voting juga pasti deg-degan kan, kayak nggak tahu kira-kira misalnya nih kekuatan fanbase ini sama ini tuh kita nggak tahu gitu, mana yang kayak siapa yang menang. Kalau dulu kan kita tahu ya kayak fanbase member ini tuh emang terkenal solid, terus member yang ini tuh terkenalnya apa beda-beda keunikan masing-masing fanbase. Tapi kalau sekarang tuh kalau di sosial kita belum tahu, guys, karena banyak kan member baru gitu kan, jadi deg-degan. Dan member juga sejujurnya deg-degan banget. Tapi justru itu yang menarik, karena ini hal yang baru gitu kan untuk kita semua. Terus juga ini kan Sosenkyo kedua aku, dan Sosenkyo pertama kemarin tuh aku masih akademi kelas A atau kelas B sih, kelas A ya kalau nggak salah, akademi kelas A. Dan aku tuh masih berpikir gitu loh, kayak ini tuh acaranya apa sih. Terus kayak aku tuh belum menemukan mau jadi Vioni yang gimana ya di JKT48, masih meraba banget lah istilahnya, baru kayak terjun, baru nyemplung gitu, belum bisa berenang, baru kayak ibaratnya kalau saya berenang ya, kita tuh baru kayak nyelupin kaki lah, belum belajar berenang gitu. Jadi kayak masih ini aku harus ngapain, belum tahu gitu. Sedangkan kalau misalnya SSK kedua ini kan kebetulan aku udah 5 tahun nih, guys, di JKT. Aku udah belajar banyak, aku udah belajar perform, udah belajar gimana cara komunikasi sama teman-teman fans, udah ngerti gimana caranya menanggapi suatu hal gitu. Maksudnya udah lebih bisa berpikir lah dibanding dulu gitu. Jadi aku ngerasa kayak lebih nervous aja gitu. Apalagi kan udah senior ya, wes. Aneh ya kalau ngomongin diri sendiri kayak udah senior, tapi emang itu nyatanya sekarang generasi 3, 6, 7, 8 bahkan 9 pun udah senior kan sekarang di JKT48 gitu. Jadi sebenarnya kayak dalam hati tuh aku merasa kayak ada pride sebagai senior, ngerti gak sih? Kayak aku mau nih bisa masuk ke Senbatsu gitu, karena aku juga udah senior di sini gitu kan. Tapi aku deg-degan juga karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ngerti gak sih? Hidup dalam ketidakpastian tuh nggak enak, guys. Kita semua, aku berterima kasih banget, terima kasih untuk kerjasamanya dan kesabarannya selama 3 bulan voting dalam ketidakpastian ini ya. Mau untuk semua orang deh pokoknya, mau untuk member, staff, dan juga fans JKT48, terima kasih untuk kerja kerasnya telah menghadapi 3 bulan ini dengan hati yang sabar dan kuat. Ya kayak gitulah, jadi aku nervous.
Tapi aku juga ngerasa banyak perasaan ya di Sosenkyo ini. Maksudnya ada kayak semangat, ada juga khawatir, tapi ada juga senengnya ngeliat banyak dukungan dari orang, terus juga ngeliat banyak interaksi sesama fans. Menurut aku di antara semua itu yang paling berkesan itu adalah perasaan hangat sih menurut aku. Mungkin kita ngobrol serius dulu ya guys. Untuk menggantikan speechku yang kemarin yang super jelek itu, maaf banget guys. Aku nervous banget kemarin. Ya jadi kayak selama periode Sosenkyo ini aku tuh kayak merasa sebuah dukungan yang rasanya aku tuh belum pernah rasain sebelumnya. Maksudnya bukannya cinta kasih yang seperti aku biasa dapatkan gitu ya, tapi ini tuh aku melihat ada kerjasama orang-orang gitu loh, kerjasama antar fanbase ataupun bukan fanbase. Maksudnya bukan cuma di fanbase Symphony aja ya, aku ngeliat kayak banyak interaksi hangat sesama fans yang bukan fanbase juga gitu. Aku ngerasa ini kayak wow, fans JKT ternyata sekompak ini gitu. Bahkan yang kemarin chat time itu pasti orang-orang pada kaget gak sih guys, kayak orang awam yang kayak nggak ngerti JKT gitu, ternyata fans JKT itu sekeren ini ya gitu. Maksudnya walaupun kita dari fanbase yang berbeda-beda, tapi interaksi untuk saling berbagi, terus juga interaksi sesama saling mendukung OSI satu sama lain dan memberikan dukungan lewat teks dan juga kasih minuman ke orang-orang tuh bener-bener kayak hangat aja gitu loh aku liatnya. Aku ngerasa sampai sempet trending di Twitter juga kan tuh, kalau saya orang lihat buka isi fans JKT48 berbagi, pasti orang-orang awam tuh bakal lihat kayak fans JKT tuh keren ya gitu, bisa sesolid ini. Dan pasti semua mas-mas dan bamba chat time juga pasti terkejut kayak gila ini fans JKT48. Bahkan ya member aja kita tuh ngomong kayak fans kita keren banget ya, maksudnya kayak segininya gitu loh, maksudnya kayak untuk kita gitu. Aku kayak benar-benar berterima kasih banget dan aku benar-benar ngerasain dukungan sih secara aku pribadi ya, maksudnya untuk JKT48 dan juga untuk aku, terima kasih banyak banget. Abis itu aku senang banget juga dengan posisi aku yang aku dapetin, bukan yang aku dapetin, yang kita dapetin. Aku senang banget karena nggak tahu, aku nggak sih tuh kayak takdir aja gak sih guys. Maksudnya 4 itu tuh angka yang aku suka banget karena itu adalah tanggal lahir aku. Mungkin kalian udah baca di, mungkin ada yang belum baca juga, tapi mungkin ada yang baca di teks yang udah aku tulis itu kan. Aku bilang kayak ini benar-benar seperti takdir yang indah karena lucu banget, banyak kebetulan yang sangat pas gitu. Misalnya kayak aku dapat posisi 4, terus juga aku tagline-nya semanggi berdaun 4 gitu kan, dengan 4 elemen. Terus juga aku tanggal lahirnya 4. Terus juga ini akan menjadi satu, tunggu bentar, ini bakal jadi single Sanbatsu keempat aku. Dari pertama Flying High, abis itu ada Flying High, Sayonara Crawl, Magic Hour, terus Sukinanda gitu kan, 4. Abis itu hashtag dukungan Vioni for Sukinanda yang literally bener-bener ada angka 4 di hashtagnya gitu kan. Aku ngerasa ini bener-bener emang gimana ya, ini aku seneng banget sih. Aku bener-bener seneng banget dengan posisi yang aku dapetin. Makanya kemarin tuh kayak ada beberapa orang yang ngomong sama aku kayak gini, Vioni maaf ya konsep peringkatnya turun dari tahap 2, karena kan tahap 2 kemarin aku 3. Aku tuh bener-bener gak ngerasa sedih sama sekali guys, karena aku bener-bener ngerasa apa yang udah aku dapetin sekarang itu yang terbaik buat aku. Dan tanda-tandanya adalah dari kebetulan yang sangat kebetulan itu loh guys, ngerti gak sih? Aku gak ngerasa kayak kecewa atau apa kalau misalnya kalian ada yang merasa kayak Vioni sedih nggak ya? Aku benar-benar nggak sedih guys. Jadi kalian jangan overthink ya. Untuk teman-teman yang mendukung aku, justru aku benar-benar berterima kasih banget untuk posisi yang sudah aku dapatkan ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan performance yang baik dengan nomor ini guys. Aku benar-benar aku bakal kayak sedih kalau misalnya kalian justru kayak minta maaf gitu sejujurnya. Aku kayak ngerasa kenapa kalian minta maaf, ini kan usaha kita sama-sama, kita harus bangga dan senang dengan usaha yang udah kita lakuin gitu. Karena aku tuh pernah ngomong juga kayak apapun hasil dari Sosenkyo ini, aku pengen hasilnya tuh bukan yang bikin aku seneng, tapi aku pengen yang bikin kita senang gitu. Karena yang usaha di sini kan banyak banget, bukan cuma aku doang, aku nggak bisa kok sendirian guys. Jadi kalau aku ngerasa kayak ini tuh usaha kalian semua, kalian tuh harus seneng dan bangga dengan apa yang udah kalian laluin gitu. Aku ngerasa jangan ngerasa kayak sedih, malah kita harus seneng guys, kita harus seneng ya. Aku aja seneng banget dengan posisi aku, kan juga harus seneng gitu. Menurut aku itu udah kayak
sangat tepat dan aku sangat senang gitu. Kira-kira seperti itu sih. Dan sebenarnya aku pengen ngomong intinya tuh sebenarnya kayak gini, cuma kemarin kan nggak bisa diomongin dengan waktu kayak cuma 2 menit gitu ya, dan apalagi dengan keadaan yang sangat nervous gitu. Aku benar-benar berterima kasih banyak. Aku tuh ngeliat kadang-kadang tuh mikir kayak aku mikir kadang-kadang kayak kok kalian baik banget ya sama aku ya, kayak kenapa kalian tuh sebaik itu sih guys. Kadang-kadang aku suka bingung gitu loh, kayak kalian baik banget kalian baik banget sama aku, kayak gimana caranya aku bisa membalas semua dukungan dan kebaikan kalian gitu loh. Yang bisa aku lakukan cuma bekerja lebih keras. Andai kan aku bisa kayak memeluk kalian semua akan kulakukan, tapi sayang sekali aku nggak bisa ya guys. Terima kasih banyak ya. Aku akan berjuang dengan posisi ini. Tolong temani aku terus ya. Sebenarnya aku agak sedih juga sih karena periode semangginya udah selesai. Tapi tenang aja, semangat dan kegigihanku nggak akan berhenti di sini guys. Aku akan tetap jadi Fiona yang semanggi ya. Tapi aku sedih aja kalau saya harus ganti Ava. Bahkan teman tuh pasti suruh ganti Ava jadi Wonder, aku yang kayak nggak mau, kan Susenkunya belum selesai gitu. Tapi ya nggak boleh egois ya bu. Harus tetap ganti gitu. Tapi kayak agak sedih gitu loh pas ganti kayak karena aku kayak seneng gitu pas selama periode Sosenkyo voting tuh kayak banyak yang pakai semanggi juga kan, jadi aku ngerasa kayak ada yang nemenin aku banyak nih semanggi yang lain gitu. Aku jadi kayak seneng. Terus kalau Sosenkyo udah berakhir kan nanti dia udah nggak pakai tagline semanggi lagi kan, aku udah nggak pakai Ava semanggi lagi nanti. Jadi kayak, tapi aku senang sih karena aku memilih tagline semanggi ini jujur. Karena awalnya tuh aku berpikir aku pengen sesuatu yang unik dan bisa diingat sama orang. Menurut aku semanggi semoga bisa diingat oleh kalian semua ya. Karena kan lumayan nyentrik tuh, hijau banget. Aku pengennya tuh kalau misalnya ada orang yang ngeliat tagline SSK member JKT48, kayak orang tuh bisa ingat punya aku tuh semanggi gitu. Karena ya mungkin aneh gitu ya, tapi aku pengen sesuatu yang membekas di hati dan pikiran orang gitu. Ya walaupun gak di hati orang, bisa aja di pikiran orang kayak oh Fiona semanggi gitu. Makanya aku ganti semua avatar sosmed aku jadi semanggi, karena aku pengen diingat aja semanggi gitu. Seijo itu loh. Bahkan kayak maaf banget ya guys buat kalian yang kayak kalau misalnya dapat photocard meet and greet kemarin seijo itu, maaf banget. Dan kemarin kan ada gacha-gacha merchandise, tau gak sih yang dapat gantungan kunci itu, dan kayak punya aku sesemanggi itu, kayak maaf banget seijo itu. Mungkin kalau misalnya kalian pakai itu bakal kayak mencolok banget, tapi kayak maaf banget ya. Semoga bisa jadi kenang-kenangan untuk perjalanan Sosenkyo kita tahun ini ya guys. Dan aku senang banget guys, aku senang banget aku bisa sandbox bareng sama generasi 8, generasi tersayangku. Kayak ini adalah perasaan yang makanya kemarin tuh aku gak bisa tidur karena itu terlalu banyak perasaan bahagia gitu loh. Aku senang banget bisa sandbox bareng anak generasi 8. Pokoknya generasi 8 akan melakukan yang terbaik. Aku senang banget. Gitu deh. Terima kasih banyak banget ya guys untuk semua kekuatan yang diberikan. Karena kan kalau misalnya masa Sosenkyo tuh pasti member tuh perasaannya naik turun, bukan cuma member tapi fans juga ya. Tapi kita saling menguatkan gitu loh. Kadang-kadang tuh ada hari dimana yang kayak aku ngerasa kayak misalnya capek atau sedih atau kayak gak percaya diri gitu kan, misalnya kan namanya juga manusia ya, kayak kita juga manusia gitu. Tapi kayak di saat kayak gitu tuh biasanya tuh pasti aja selalu ada mention atau DM yang masuk di saat yang tepat gitu. Walaupun mungkin kalian gak tahu ya apakah itu DM aku atau bukan, tapi semuanya tuh sangat berarti buat aku gitu loh. Kayak selalu tepat waktunya gitu. Misalnya kayak aku lagi kayak sedih, terus tiba-tiba ada yang nge-DM, Cepio terima kasih untuk konfirmasinya gini. Itu aku langsung kayak, ya kenapa ya aku sedih, kan masih ada yang ada yang mendukung aku gitu. Jadi aku lebih semangat lagi. Bahkan kadang-kadang kan aku suka begadang ya, bahkan kadang-kadang tuh kayak jam 3 pagi, jam 4 pagi tuh masih ada yang nge-DM-in aku kayak makasih banget ya, kayak kalian tuh selalu ada 24 jam. Aku ngerasa kayak kalian tidur gak sih guys? Jangan-jangan sama kayak aku nih, kita pada gak tidur semuanya.
Gitu deh. Terima kasih banget ya untuk semua effortnya. Kadang-kadang tuh aku kayak mikir apa ya kata yang lebih dari terima kasih. Rasa terima kasih aja tuh kayak gak cukup gitu loh untuk mendeskripsikan rasa bersyukur aku gitu loh. Tapi apa ya, arigatou gozaimasu sama aja ya. Tapi pokoknya intinya aku berterima kasih banget. Semoga nanti aku bisa membalasnya dengan energi positif yang akan aku berikan saat perform nanti, dan juga interaksi sama kalian semua ya. Terima kasih ya guys, aku senang banget dengan posisi 4 di Spinanda. Terima kasih, aku senang banget. Bahkan kemarin juga bukan cuma Sosenkyu tapi konsernya juga aku senang banget. Benar-benar aku tuh kalau konser senang banget. Kenapa ya? Kayak aku tuh bukan abis konser tuh bukannya capek, tapi aku malah dapat banyak energi gitu loh guys. Aku tuh kadang suka bingung kayak kenapa ya manusia tuh kayak punya perasaan yang kayak gini tuh, kayak lucu gitu kadang-kadang kayak mikirnya. Apalagi kemarin tuh bisa ngeliat banyak banget yang datang 10.000 orang. Aku tuh kayak terharu banget ngeliat tribun sampai atas tuh penuh gitu dengan light stick juga kan. Rasanya aku pengen aku rasanya bisa memandangi itu selama bertahun-tahun dan aku gak akan pernah bosan. Aku seneng banget lihat banyak light stick dan juga banyak yang semangat gitu. Terus pas aku naik kereta kan lebih dekat ke arah tribun, terus kayak semuanya bersemangat. Sebenarnya yang bawa piobong, terima kasih ya. Aku lihat banyak banget piobong kemarin, dan aku juga di postingan Symphony juga pada berkumpul foto bareng pegang piobong. Terus warnanya hijau, aku makasih banget ya. Aku merasakan, jadi kalau misalnya lagi lagu yang lagi capek gitu misalnya, kan ada kadang-kadang kayak misalnya kayak nafsu udah mau habis, tapi setiap aku nangis tuh selalu ada piobong. Aku jadi merasa kayak aku mendapatkan energi yang masuk lagi gitu loh. Seru banget sih kalau konser lagi aja apa? konser lagi yuk, mau nggak? Konser lagi yuk. Stop ngadi-ngadi emang kalian nggak senang kalau misalnya konser? Aku seneng banget kok konser. Cepet-cepet lagi lah JKT konser, bisa yuk. Kemarin BTW keluarga aku juga nonton tau guys. Si Owen nonton. Tapi si Owen yang bener-bener ya, dia kan nonton konser. Dia nonton show 1 doang sih, show 2 dia gak nonton. Tapi mereka nonton dari TV di rumah. Si Owen sepanjang show, dia kayaknya kan gak pernah datang ke konser ya. Pernahnya ke teater, tapi misalnya teater kan di tempat yang kecil gitu, misalnya dia nggak pernah nonton konser. Enggak, ini adalah konser pertama dia. Sonichi konsernya Owen guys. Dia keberisikan sepanjang show dia kayak gini. Terus difotoin sama papaku, dikirim ke aku, nih si anak keberisikan, dia minta pulang mulu gara-gara HP-nya lowbat. Akhirnya mami aku sama papaku harus pulang gara-gara HP dia lowbat, dan dia udah kayak tantrum, tau gak sih? Kalau anak kecil udah nggak betah gitu. Tapi sebenarnya ya aku ngerti juga sih, mungkin karena masih kecil, terus dia kayak nggak ngerti, terus duduknya kan agak belakang juga kan di invitation gitu. Jadi dia pulang deh. Kocak. Tapi nggak apa-apa, seru kok. Banyak kakak-kakak senior yang nonton juga ya bun, agak deg-degan saya. Banyak senior keren yang nonton, aku jadi deg-degan. Terus kemana aku lihat guys di sosial media yang pada bikin ombak wave itu yang lightstick bagus banget. Tapi itu caranya gimana sih? Kayak siapa yang ngide pertama kali kayak guys kita bikin ombak yuk 1, 2, 3 sampai satu venue bikin tuh, kayak siapa yang pertama kali? Maksudnya aku selalu bingung kayak gimana caranya kalian bisa memulai itu. Tapi aku ngelihat kayak kategori yang di bawah tuh kayak nggak diajak gitu ya guys, kenapa ya? Kayak mereka nggak ikutan kayak gitu loh, yang ikut cuma yang di tribun doang. Kalian tuh kayak circle-circlean ya. Kenapa nggak ajak yang di bawah sekalian? Kayak gimana? Pasti kan harus ada satu orang yang ngiri dong, kayak guys bikin wave yuk. Atau enggak kayak nggak mungkin dong, misalnya nih aku penonton nih lagi oi terus tiba-tiba kayak kan sebel juga, kayak kalau misalnya nggak ada aba-aba tuh nggak bakal ngikut, ngerti nggak sih? Gimana caranya?
Gimana cara kalian memulai itu? Pas kasih tau aku benar-benar penasaran banget. Aku pengen nonton berkali-kali guys, tapi kayak bahkan ada yang nge-point out kalau misalnya ada lightstick yang jatuh, tuh lightstick siapa yang jatuh? Kasian banget. Di tengah bikin ombak ada lightstick yang jatuh guys. Sama itu lucu banget asli. Aku nggak tahu itu lightstick jatuh kemana, cuma buat siapapun yang lightsticknya jatuh itu kayak kasian banget, maaf banget Kak, tapi aku ketawa dikit. Lucu banget sumpah. Heboh banget itu kategori 6 tuh, katanya kayak hits banget tuh, circle hits ya kalian. Ini itu soal jam terbang cewek. Keren dah, sip, yang paling jam terbang. Keren deh kategori 6, boleh nggak sih join circle-nya? Jangan-jangan kalian yang kategori 6 punya ini ya, punya grup chat gitu ya, yang kayak guys kita ngumpul di sini ya, kita harus jadi yang paling keren gitu. Demi apa sih ada grupnya? Terus kalian ngomongin apa? Pasti seru banget gak sih kalau ada grupnya pas udah nyampe kayak guys udah pada di mana ngumpulnya gitu kan. Wes keren. Tapi kayaknya emang yang seru dari konser tuh kayak bisa nyari teman baru gak sih? Keren deh. Tapi kategori lain juga keren kok. Kategori 9 juga keren kok. Semuanya keren. Siapa yang kategori 9? Memantau dari kejauhan ya, gak apa-apa guys, gak apa-apa. Yang penting bisa ikut berpartisipasi dan melihat semuanya ya. Belum habisnya makananmu? Iya belum nih, gara-gara aku kebanyakan ngomong, maaf ya. Kategori 1 sama 2 pegel. Iya, aku juga ngebayangin sih kayak kategori 1 sama 2 tuh kayak nontonnya gini gak sih guys? Gimana guys, kategori 1 sama 2 rasanya kayak gimana sih? Pasti kalian bisa lihat member dengan sangat dekat kan, kalau misalnya dari kategori 1 dan 2 kayak gini gitu nontonnya. Kayak pegel nggak? Ih, kalau misalnya aku jadi kalian ya guys, misalnya next time JKT ada konser lagi, terus aku dapat kategori 1, tau nggak apa yang akan aku lakukan guys? Aku bakal bawa bantal leher, tau nggak sih? Jadi nanti kayak kita bisa nyenderan nontonnya, jadi kayak nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih bawa bantal leher yang kayak buat di pesawat itu loh? Jadi ntar kalian tinggal taruh sini, terus kayak duduknya kayak agak tinggi aja, terus tadi dia kayak bisa gini nontonnya. Daripada kalian harus kayak gini, nih kan bawa bantal leher nih, taruh sini, ya nggak? Sebuah tips and trick. Boleh nggak bawa itu? Kalau nggak boleh bilang, kata Fioni boleh gitu. Kata Fioni boleh, masa kata kamu nggak boleh? Itu kan nggak menghalangi siapapun gitu. Kan kalau bawa banner gede kan nggak boleh karena menghalangi. Kalau bawa bantal leher kan nggak yang terhalangi, nggak sih sama bantal leher. Tapi paling nanti jadinya kategori 1 sama 2 nontonnya gini nih, ada bantal leher semuanya. Berasa kayak di pesawat. Sambil gini, oi, tapi yang tetap semangat ya, walaupun hampir rebahan, setengah rebahan. Aku tunggu ya bantal leher kalian di konser selanjutnya. Tumbler aja nggak boleh, tapi kan kalau tumbler kan isinya air kan, jadi nggak boleh. Tapi kan kalau misalnya bantal leher, hashtag ngotot. Hashtag ngotot. Oke, catat guys, Jot Fioni mengizinkan bawa bantal guling. Aku nggak bilang bantal guling ya. Jangan memutar balikan perkataanku, jangan menggiring opini. Aku bilangnya bantal leher, bukan bantal guling. Bantal guling mah kegedean guys, kan bawa kasur aja tuh kayak gitu. Bantal guling mah emang nggak boleh, itu repot banget kalian konser bawa bantal guling. Bantal leher ya guys, bantal LEHER, leher, bukan bantal guling.
Kocak deh. Ada saja kalian ini. Bawa sofa bed. Tapi kayaknya nggak boleh sih ya bawa bantal leher. Tapi kenapa nggak boleh kalau misalnya bantal leher nggak boleh tuh, kayak alasannya tuh apa gitu, kayak nggak ngerti. Guling Dakimakura bulan. Dakimakura agak ekstrim ya bun, agak ekstrim dan agak kelihatan sedikit halu gitu ya sebenarnya. Tapi mungkin bisa tanya JOT, siapa tahu boleh bawa Dakimakura. Apa kayak nggak takut diliatin orang gitu, terlalu besar ya pada Dakimakura. Cerita apa lagi ya? Rasanya tuh aku pengen cerita banyak deh pas konser kemarin. Kalian kemana nonton konser yang pada datang ke venue, pada datang sama siapa nontonnya? BTW aku punya cerita lucu. Jadi kemarin tuh aku kayak, bukan kemarin tadi. Ini agak OT sih. Aku tuh tadi ngeliat kayak ada postingan di TikTok sama di X gitu kan, tentang video kayak aku pelukan sama siapa? Jessie, Ola sama Freya kan. Mungkin beberapa dari kan ada yang lihat video, tapi beberapa mungkin ada yang belum. Tapi kayak kemarin tuh aku sama Freya sama Ola tuh kayak pelukan gitu, kayak yeay gitu kan. Terus kayak ada komentar-komentar di TikTok sama di X juga yang bilang kayak terharu ya sama pertemuan mereka gitu kan, yang kayak gitu, kayak mereka berpelukan gitu. Tapi tau gak sih sebenarnya kita lagi ngomongin apa? Sebenarnya kita lagi pelukan tuh bukan kayak lagi akhirnya kita masuk sandbox. Kita bukan lagi gitu, kita lagi ngomongin apa tau gak? Kita lagi ngomongin, guys abis ini kita party blind box ya. kita lagi ngomong kayak, guys abis ini kita bisa party blind box. Terus aku nge-SS-in postingan ini kan, yang video itu, terus aku kirim ke grup kita berempat. Aku bilang, guys lucu banget. Soalnya aku tuh udah ngomong sama kayak, kita tuh udah berencana gitu kan, kayak aduh guys ini mau konser sama SSK ini stres banget ya guys, kita bilang gitu kan, yang kayak iya nih aduh gila 3 bulan kita udah pressure banget gitu, segala lala lili gitu kan, kita deserve blind box sih kita bilang. Aku ngerasa kita butuh self reward. Terus kita ngomong kayak oke, abis konser kita akan party blind box ya, setuju? Oke, terus semua orang setuju, berempat setuju. Jadi pas kita pelukan itu kayak guys party blind box akhirnya. Tapi kayak di TikTok tuh kayak ada yang ngedit kayak pakai sound yang kayak terharu gitu. Padahal yang kita lagi omongin kayak ayo kita party blind box. Jadi kayak kocak aja gitu. Maaf ya menghancurkan imajinasi kalian. Tapi menurut aku ini terlalu lucu untuk nggak diceritain, sumpah. Aduh lucu. Kocak dah. Iya aku sama Kak Ola sama Freya, Kak Ola sama Freya sama Jessie itu tuh punya grup kan, kita di grup chat gitu. Kita tuh sering tahu ngirimin kayak tweet-tweet kalian yang ngakak-ngakak gitu. Jadi kayak kira-kira siapa yang pernah masuk grup chat kita? Pokoknya kalau ada yang ngakak di TL tuh aku bakal kayak copy link terus aku kirim, guys lihat guys WKWK. Kocak sumpah, banyak banget yang lucu-lucu tahu, misalnya kayak meme apa gitu atau enggak editan apa gitu. Yang editan apa
pas konser apa sih yang waktu itu Gendis itu, terus sekarang Ola itu tuh lucu banget, sempet terus ada yang ngirim di grup kayak WK Ola. Pokoknya kita tuh pas ada editan yang ngakak dari kalian gitu tuh kita sering kayak kirim gitu di grup. Makasih ya udah bikin kita ketawa, makasih udah kayak ngedit something yang lucu. Tolong diperbanyak ya karya-karya menyenangkan kayak gitu ya. Aku seneng banget kalau saya buka Twitter ada yang lucu-lucu tuh, aku bakal kita omongin lah pokoknya. Makanya kalau saya kalian ngeliat kok Vioni, Ola, Jessie, Fred tuh kayak update banget sih sama TL gitu kan. Ya karena kita saling berbagi. Kita saling berbagi kayak ini ada yang ngakak nih, ada yang ini gitu. Lucu aja kita ngeliat tweet-tweetnya. Tolong ya bikinin lagi yang ngakak-ngakak, nanti masuk ke grup chat kita. Kita dulu lah memantau TL, karena kayak tweet kalian tuh selalu masuk ke for you kita guys, jadi kayak selalu bakal lewat. For you aku tuh kayak beneran 75%-nya tuh isinya JKT gitu. Jadi apapun selalu masuk. Makanya kalau misalnya kadang-kadang tuh kayak ada yang baca sama aku, terus aku kayak ngomong, tadi kakak habis nge-tweet ini kan gitu-gitu tuh, karena kayak aku udah pemantau TL, semuanya lewat di aku gitu kan. Kocak. Jadi ikut ngakak ya kan. Kadang-kadang tuh aku suka ngeliatin kayak, mungkin bukan cuma kayak kontennya yang lucu ya, atau kadang-kadang tuh ada reply-nya tuh yang kayak ngakak banget gitu. Jadi kayak kalian tuh unik-unik banget dah, lucu. Awas kepencet follow back. Ya lagi aku sering banget kepencet, maaf banget ya guys kalau misalnya pernah ada yang kayak jantungan karena nggak sengaja kepencet follow sama aku. Itu karena aku lagi kayak keasikan nge-scroll terus tiba-tiba kayak kepencet. Oke, mohon maaf banget. Mohon maaf banget, aku lagi kayak seru gitu kayak weh. Terus ternyata aku nggak nyadar kayak jempolku mau mencet follow gitu kan. Maaf banget kalau membuat kalian kaget, tapi biasanya aku langsung deg-degan kayak aduh kepencet. Maaf ya kalau yang pernah ngerasa ke follow sama aku, itu aku kayak lagi panik banget berarti. Aku akan lebih berhati-hati. When yes, jangan dong, jangan sampai aku pencet-pencet lagi, deg-degan tau. Scrollnya pakai tangan kanan. Ya justru kenapa pakai tangan kanan nggak sih? Aku tuh susah tuh kalau nge-scroll pakai tangan kiri. Emang kan kalau nge-scroll pakai tangan apa guys? Pakai kaki. Aku tahu kamu lagi stres kak, kamu baru aja menyelesaikan sebuah misi yang sangat besar. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Jadi TL yang kocak kamu salin link. Betul, aku salin link. Tapi kadang-kadang nggak cuma aku salin link sih. Kadang-kadang kalau misalnya ada kayak tweet yang berkesan buat aku, misalnya kayak ada yang nyemangatin aku, itu aku bookmark. Jadi kalau misalnya kalian habis kayak nge-mention aku tapi random aja, tapi kayak menurut aku tuh berkesan, terus ada bookmark satu, itu berarti aku. Karena kalau misalnya aku lagi sedih, kadang-kadang aku suka bukain lagi isi bookmark yang isinya tuh adalah dukungan dari kalian gitu. Adalah sebuah bocoran dari Vioni. Kalau tiba-tiba kalian abis misalnya menyemangati aku terus tiba-tiba ada bookmark yang goyep, berarti itulah aku. Tapi untungnya kalau bookmark nggak masuk notif ya guys. Jadi bisa kayak rahasia aja, biar aku aja yang tahu. Makanya guys, kalian kalau misalnya nge-tweet tuh yang baik-baik, yang kayak lucu-lucu atau enggak yang baik-baik, nanti siapa tahu keberuntungan kalian di bookmark sama member JKT48. Siapa tahu, we never know. Siapa tahu itu adalah saatnya kesempatan chat Snow Junban. Siapa tahu itu adalah kesempatan kan untuk di bookmark oleh salah satu dari member JKT48. Karena setahu aku member JKT48 itu suka tau nge-bookmark tweet gitu.
aku akan mulai berhenti nge-tweet. Kenapa? Justru harus nge-tweet yang banyak dong. Tapi yang baik-baik ya, kita semua nge-tweetnya yang lucu-lucu aja. JP udah liat Undergirls, Core belum di TikTok. Aku udah liat yang di Twitter, kemarin ada yang nge-post, emang kayak lucu banget sih. Member JKT itu komedian asli, menurut aku ya. JJ Sukinandanya ditunggu. Oke, siap. Nanti ya kalau misalnya udah keluar MV-nya, aku akan bikin lagi JJ. Aku akan bikin JJ di setiap single yang ada akunya. Walaupun JJ udah kayak nggak ngetren lagi, tapi aku akan tetap buat. Tapi aku harus cari dulu nih JJ yang benar-benar menggelegar, karena ini Sukinanda ya guys. Ini single, bukan sembarang single ini. Sukinanda ini harus dibikin sebrutal mungkin pokoknya. Dan aku bakal cari dulu JJ super mega brutal gitu, atau JJ super brutal banget sampai dunia meledak gitu. Semoga ada yang lebih duar-duar lagi dibanding yang kemarin ya guys. Kalau misalnya kalian punya link yang ada kira-kira template JJ meledak-ledak duar-duar, tolong kasih ke aku linknya, atau kirim mention aku di TikTok supaya aku bisa lihat, supaya aku bisa kayak memilah dan memilih mana JJ yang paling brutal untuk Sukinanda. Kayak Sukinanda tuh deserve JJ yang paling brutal menurut aku. Oke, ntar kirimin ya. Pokoknya yang kalau saya kalian nonton tuh apa kan lebih getar gitu. Aku pengennya yang kayak gitu. Kalau kalian nonton langsung kayak, aduh apa nih, oh ternyata JJ Cepio gitu. JJ itu apa? JJ itu jedak-jeduk guys. Maaf ya agak alay. Gak apa-apa, kata Jessie, alay mati, gak alay juga mati ya. Jadi sumpah Jessie tuh asbun banget asli. Aku ngerasa kayak Jessie makin lama makin asbun asli. Tapi dia kocak ya, emang gebrakan itu kocak banget tuh anak. Nanti abis ini aku ada rencana mau teleponan sama Jessie, sama Freya, sama Ola kan. Tapi gak tahu jam berapa, udah pada tidur belum ya. Tolong bilangin ya guys. Maaf guys, kalau kalian udah mulai teleponan, Cepio masih live gitu. Kalau Freya, tapi ngomong-ngomong si Jessie Asbun tuh, dia akhir-akhir ini tweetnya lagi random banget. Sumpah kalau kalian buka tweetnya si Jessie ya, si Jessie, maaf banget aku ngomongin kamu, tapi kemarin tuh aku sempet ngomong gitu sama siapa ya, sama member. Aku bilang kayak, si Jessie tweetnya makin asbun ya, makin lama. Aku bilang, si Jessie makin lama tweetnya makin random ya, dia kayak dapet ide dari mana sih, ngakak banget gitu. Kalau Jessie kan seneng banget tuh nge-tweet random. Kalau Freya, tau gak sih itu seringnya apa? Dia sering banget kirimin aku IG Reels. Aku kayak gak tau kenapa. Pokoknya setiap hari, udah kayak 3 hari, sehari 3 kali, ada kali udah kayak makan obat ya. Udah kayak makan obat wajib 3 kali sehari. Dia tuh kirimin aku Reels IG guys. We listen and we don't judge. Sebenarnya kadang-kadang aku gak nonton Freya, maaf banget ya. Soalnya banyak banget yang kamu kirim. Kayak kamu gak cuma kirim itu di IG, tapi kamu juga kirimnya di TikTok, banyak banget. Yang kayak kadang-kadang aku cuma kayak like doang, aku kayak ya like, tapi sebenarnya aku gak nonton. Tapi kadang-kadang ada kok yang aku nonton kalau aku lagi punya waktu. Maaf ya kan, anak DKV kan sibuk ya bu. We listen and we don't judge. Maaf. Tapi kadang-kadang aku nonton Freya beneran. Kalau misalnya aku reply, misalnya kayak kalau misalnya kita dikirimin terus kita bisa kayak geser ke kanan terus kita reply video itu. Kalau misalnya aku reply aku nonton, tapi kalau saya aku nggak reply betul nggak nonton, maaf banget. Tapi aku senang banget. Jadi sebenarnya bukan cuma di grup chat yang aku punya grup sama Ola, Jessie, Freya, tapi di TikTok juga kita punya grup. Wah, kita udah sahabat sejati banget deh. Jadi di TikTok juga aku punya grup, dan yang paling aktif ngirim sebenarnya aku. Tapi kan aku punya feeling kayak mereka nggak pernah tahu apa yang aku kirim, ya nggak sih? Teman-teman, sahabat, tolong jawab sejujur-jujurnya. We listen and we don't judge. Sebenarnya kan nggak pernah nonton kan video yang aku kirim. Tolong aku butuh jawabannya di grup sekarang juga. Nanti tolong kalau misalnya ada yang
ada yang, kalau misalnya ini klip ini ada yang lewat di TikTok atau dimanapun kalian, tolong jawab pertanyaan aku. Kan sebenarnya nggak pernah nonton kan semua TikTok yang aku kirim itu, tapi nggak apa-apa kan, aku juga nggak pernah nonton dari kalian. Maaf banget. Tapi kalau saya aku react, sekali lagi ya, kalau saya aku react berarti aku nonton, tapi kalau saya enggak berarti aku nggak nonton. Jadi maaf banget, aku akan selalu react apa yang aku nonton kok. Gitu deh. Maaf guys, maaf, namanya juga manusia ya. Maaf banget. Aku akan berusaha untuk nontonin semua video yang kalian kirim. Terima kasih sahabat. Aduh, kocak. Tunggu guys, aku harus minum dulu, kebanyakan ketawa. Aku bukan fake friend, aku cuma kayak busy friend. Ya biasalah, sibuk, maaf ya, anak DKV. Giliran kayak gini DKV dijadiin alasan. Guys, abis makan terus kayak ketawa banyak tuh, kayak tau gak sih, isi rasanya semua mie di dalam perut tuh kayak bergejolak gitu. Ayo. Apa lagi nih? Air mineral itu, iya betul, air mineral. Kawan aku anak di kafe santai banget. Mana ada? Di kafe-an kali itu, di kafe santai. Dari mana di kafe santai? Bohong kali dia, sebenarnya dia bukan anak di kafe, dia ngomongnya aja kamu anak di kafe. Kalau kayak gitu mah nggak mungkin anak di kafe nggak sibuk, ya nggak? Siapa sih anak di kafe? Ya kan bukan member JKT. Ya iya sih, tapi kan walaupun bukan member JKT, anak di kafe tetap sibuk guys. Lagi ngerjain Nirmana, semangat ya, maba ya kamu, semangat ya, masih panjang jalan kamu nak. Sebenarnya aku juga sih, kayak lagi stres-stresnya, coba karena sekarang lagi libur kuliah, libur tahun baru, kita harus memanfaatkan libur ya kan guys, sebelum kita tahun depan semester baru, kita harus menuntaskan tugas akhir itu. Kita harus memanfaatkan waktu libur yang ada. Kita nggak boleh kayak, aku lihat di TikTok katanya kita tuh harus hidup di masa sekarang, kita nggak boleh hidup di masa depan, kita nggak boleh hidup di masa lalu. Jadi kalau misalnya hal-hal di masa depan yang kayak, aduh ngerjain TA gimana nih, tarik nafas, hembuskan, jangan pikirkan masa depan, itu belum terjadi. Kita harus belajar untuk berada pada masa yang sekarang. Kita harus nikmati setiap momen, setiap tarikan nafas, setiap hembusan angin. Pokoknya kita harus rasakan yang sedang terjadi sekarang supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Terapi. Tapi itu benar tau guys, kadang-kadang tuh kita tuh suka terburu-buru tahu, nyadar nggak sih? Kayak manusia tuh suka terburu-buru, tuh suka terlalu larut dalam pikirannya akan masa lalu atau masa depan gitu. Misalnya nih, kalian lagi makan, kalian mikirnya kayak nanti habis makan mau ngapain ya, terus udah habis makan misalnya pergi ke mana ya, minimarket. Nanti di minimarket mikir nanti pulang nyampe dari minimarket mau ngapain ya. Kita tuh selalu berpikir kayak ke depan, tapi kita tuh kurang menghargai apa yang sedang kita lakukan. Bisa aja kita makan dengan memikirkan kayak, wah makanan ini enak ya, aku merasa sangat bersyukur gitu kan. Kita harus berpikir kayak gitu daripada kita mikir kayak abis makan kita mau ngapain ya gitu loh. Kita harus lebih sadar akan apa yang kita lakukan sekarang supaya hidup kita lebih bermakna. Paham? Ngomong-ngomong paham, aku tuh sering banget lewat video Kak Game.
ngomongnya Kak Gem atau Kak Gem sih guys, ya pokoknya Kak Gem di tengah-tengah ngomongnya kan antara Kak Gem sama Kak Gem. Kak Gem itu tuh sering banget lewat di FYP aku, dan semua kata-katanya sangat memotivasi kan guys. Tapi kadang-kadang aku tuh bingung loh, kayak kok bisa sih Kak Gem Kak Gem berpikir dengan sangat cepat. Kak, tolong Kak, kalau saya kakak nonton video ini, walaupun kayak ini video nggak mungkin nyampe ke kakak sih, cuma kalau saya kakak nonton video ini gimana sih Kak tips and triknya supaya bisa spontan itu gimana caranya? Bayangin nih, aku nemu video Kak Gem lagi kayak naik kendaraan umum gitu guys, terus tiba-tiba ada orang naik motor, terus Kak Gem kata-katanya hari ini dong, terus dia langsung tahu mau ngomong apa. Itu kayak gimana caranya guys? Itu bener aku kagum banget sama Kak Gem sih. Itu benar-benar sesuatu hal yang sangat membuat aku terinspirasi untuk berpikir lebih cepat gitu. Singkat saja, bla 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 bla. Wah, aku pas nonton kayak keren banget, gila. Kok nggak pernah kehabisan kata-kata gitu ya? Keren sih. Keren Kak Gem, memotivasi semua masyarakat Indonesia. Iya, kayak keren banget. Kan manusia kan harus butuh berpikir gitu ya sebelum ngomong. Tapi ini tuh kayak langsung secepat itu memikirkan kata-kata bijak gitu. Emang kalau misalnya udah bijak dari dalam lubuk hati tuh emang beda ya guys. Manusia bijak itu tuh beda tuh. Kayak punya hati yang sangat bijak. Jadi kayak perkataannya pun cepat gitu keluarnya, perkataan bijak gitu. Ada yang komen asbun yang memotivasi. Ya benar sih, tapi itu nggak asbun sih. Kalau asbun kan asal bunyi ya, tapi kalau ini tuh nggak asal guys. Ini tuh sudah dipikirkan, sudah direnungkan gitu loh. Ini nggak asbun guys namanya. Perbanyak literasi gak sih Cepio? Iya benar sih. Aku rasa kayak Kak Gem tuh kalau pulang tuh kayak baca buku motivasi gak sih guys, untuk mendapatkan inspirasi dan untuk memotivasi orang. Kita tuh harus mempunyai motivasi akan diri sendiri. Aku ngerasa kayak Kak Gem tuh pasti adalah orang yang sangat positif dan bijak dan juga merasa sayang dengan dirinya sendiri. Nice role model. Keren deh. Apalagi nih, ayo kita baca-baca komentar. Pio kemarin kan baca apa di kertas MC? Oh, kemarin aku sama Kak Ola ya, terus sama siapa lagi tuh ngebaca ini, kayak kepo aja isinya apa sih. Ternyata isinya tuh tau gak sih kalau misalnya kita dipanggil namanya pas lagi selesai kan ada kayak misalnya Fioni, sang ini membawakan energi positif bla 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 bla. Jadi selama kita jalan kan ada kata-katanya kan. Wih, itu kayak belajar dari Kak Gem tuh. Terus aku kayak, karena aku terlalu kaget, aku jadi gak kedengeran tuh yang kemarin diomongin pas lagi aku tuh apa. Jadi aku ngeliat lagi di kertas, kayak aku diomongin apa sih guys sama kakak MC ini gitu. Kayak aku nggak inget diomonginnya apa, karena terlalu banyak yang terjadi dalam satu waktu gitu kan. Jadi aku baca lagi, oh kayak gini ternyata isinya gitu. Itu guys isi kertas MC-nya yang kayak dibaca sama kakak MC aja isinya sebenarnya. Gitu. Isinya resep rahasia Krabby Patty. Ada saja. Selalu perasaan bagaimana dunia bekerja. Itu tuh katanya laki-laki tahu. Aku tuh sering lihat kayak laki-laki core di TikTok, sering lewat gitu kan. Kayak katanya semua laki-laki tuh selalu kepo sama semua hal katanya. Aku pernah ada video orang tuh kayak ngebenerin apa tuh, semua bapak-bapak tuh ngumpul dengan tangan yang di belakang kayak gini. Kayak rasanya semua bapak-bapak tuh kayak kepo gitu guys. Terus kayak aku sering banget lihat video hewan tuh bisa kayak berinteraksi dan berteman sama laki-laki. Aku nggak tahu kenapa kayak laki-laki bisa kayak dia tuh kayak penasaran banget sama dunia ini gitu, kayak bagaimana dunia ini bekerja. Terus dia kayak pengen berteman dengan semua makhluk di dunia ini tuh, kayak kenapa guys kalian?
Kocak ya. Terus kalau saya kayak bapak-bapak di airport tau gak sih, tuh, bukan cuma di Indonesia ternyata di luar negeri juga banyak guys, ngeliatin pesawat kayak gini. Semua bapak-bapak ngumpul. Aku melihat ada fotonya sama video gitu, bapak-bapak bule semuanya pada ngumpul dengan posisi tubuh yang sama, di tangannya di belakang gini, terus ngeliatin pesawat, terus kayak kepo-kepo aja gitu gimana cara tuh kerjanya gitu. Kayak semuanya penasaran rasanya. Kayak kocak aja lihat kayak manusia tuh lucu ya. Aku kadang-kadang kalau saya ngeliat kayak tingkah manusia gitu kayak di TikTok gitu kan, maaf ya aku kayak referensi dari tadi TikTok mulu, emang aku sesering itu nge-scroll TikTok, maaf banget. Tapi kayak aku suka lucu aja kalau ngeliat kayak manusia gitu, kayak lucu aja. Padahal aku juga manusia ya. Ngomong-ngomong referensi aku lihat dari TikTok, tau gak sih guys, aku tuh dulu anti banget sama TikTok. Kalau misalnya kalian yang ngikutin aku dari akademi, aku tuh punya akun TikTok tuh batch 2. Jadi aku tuh bukan member awal-awal yang punya TikTok. Jadi waktu itu aku dibilang kayak kita tuh member JKT, dibilang siapa yang mau bikin akun TikTok gitu. Pas zaman-zaman awal-awal Covid kalau nggak salah. Siapa yang mau bikin TikTok? Terus aku tuh nggak mau. Aku tuh nggak suka bikin kayak, tau gak sih yang kayak joget TikTok tuh nggak suka. Terus aku tuh ngerasa kayak aku nggak butuh deh akun TikTok. Aku bilang kayak aku nggak suka bikin TikTok. Terus tiba-tiba teman-teman kan udah punya tuh akunnya, kok seru ya pas dilihat-lihat, kok kayak FOMO gitu kan. Saya kira ya udah, pas ditanya lagi siapa lagi mau bikin TikTok nih, ada pembuatan akun batch 2. Yaudah deh aku bilang aku mau. Saya kira semua member kan udah punya TikTok. Ternyata sampai sekarang aku benar-benar suka banget nonton TikTok guys. Ini adalah we listen and we don't judge. Dulu tuh aku benci banget sama TikTok, tapi sekarang aku udah kayak full time nonton TikTok. Dulu tuh ada momen dimana anak-anak kelas aku pada bikin TikTok. Tapi kan kalau saya dulu kan tau gak sih, TikTok itu masih yang kayak jedak-jeduk, yang kayak dance-nya tuh gitu-gitu gitu kan. Dan aku tuh kayak sampai gak ikut bikin TikTok guys, saking aku kayak gak mau, aku gak mau bikin TikTok yang kayak gitu-gitu gitu kan, kayak aku malu, ngerti gak sih? Akhirnya aku gak ada guys di video itu. Dan aku nggak punya akun TikTok gitu. Tapi sekarang aku udah kayak setiap hari buka TikTok guys. TikTok seru banget asli. Aku mendapatkan banyak referensi komedi. Bukan cuma komedi, tapi kayak banyak banget hal-hal yang menarik, kayak informasi tentang katanya alien ditemukan lah sekarang. Terus juga tentang misalnya cuaca di mana, atau enggak tentang rekomendasi tempat makan atau tempat main, atau enggak rekomendasi lagu, terus apa yang lagi ngetrend, itu semua di TikTok guys. Aku benar-benar ngerasa kayak TikTok tuh adalah sangat informatif dan sangat menghibur ya gitu. Jadi sekarang aku suka dengan nonton TikTok. Jadi maaf banget kalau tadi aku ngomong kayak iya aku liat di TikTok, semua di TikTok. Maaf banget, karena aku kayak sesering nonton TikTok. Makanya kalian kalau misalnya ngeliat TikTok aku setiap hari pasti ada repostan terbaru kan. Walaupun aku nggak ngupload TikTok, tapi kalau misalkan lihat repostan TikTok aku tuh selalu ada yang baru. Dan kadang-kadang bukan kadang sih, biasa mostly kalau misalnya nggak kata-kata motivasi adalah hal-hal yang random dan lucu. Karena benar-benar kadang-kadang tuh kalau misalnya menjelang jam 1 sampai jam 4 pagi itu FYP aku tuh antara lucu banget sama antara sedih banget. Jadi tuh kadang-kadang suka kayak punya dua kepribadian gitu loh guys. Jadi misalnya aku kayak habis nge-scroll nih, hahaha lucu banget, kirim ke grup, hahaha lucu banget, terus tiba-tiba nge-scroll, ih sedih lihat anjing siapa meninggal gitu, terus nanti baca komen terus nangis, terus nge-scroll lagi jadi banyak video sedih, terus kayak sedih banget. Kayak aku sering banget nangisin strangers di TikTok. Aku gak tau kenapa, tapi kayak hatiku lemah sekali guys. Aku sering banget kayak nangisin misalnya piaraan orang random meninggal gitu, kayak sedih banget guys. Atau nggak kayak nangisin apa, kayak pokoknya aku sering banget ya nangisin nasib orang di TikTok. Aku nggak kenal tuh orang siapa, cuma kayak sedih banget gitu gak sih. Terus aku juga sering banget ngetawain hal-hal yang kayak lucu gitu. Jadi kayak aku rasa kayak punya banyak kepribadian sama aku lagi buka TikTok. Aku stres, kayak bisa satu detik menangis, terus 5 detik kemudian aku tertawa, habis 10 detik kemudian aku menangis lagi, terus tertawa lagi. Kayaknya ini kayak nggak sehat deh buat mental aku guys, menurut aku. Tapi ngerti nggak sih FYP ini tuh kayak sangat menarik. Terus kadang-kadang aku suka nonton yang kayak 5 minutes craft, tau nggak sih yang kayak
bikin DIY aneh gitu, atau nggak beneran yang DIY beneran juga ada, atau nggak video mukbang, atau nggak video, pokoknya banyak deh. Pokoknya di TikTok aku tuh banyak banget guys hal-hal menarik. Aku rasanya ya kalau misalnya bisa kasih lihat FYP aku ke kalian sekarang juga, aku pengen banget nobar FYP aku sama kalian karena banyak banget video lucu. Aku pengen kasih kalian semua video lucu. Itu kan kalau misalnya aku sering nge-repost video lucu, itu artinya tuh adalah, kan tau gak sih kalau saya nemu video lucu atau menarik tuh kan pengen kirim ke teman kalian gitu kan, buat lihat nih lucu banget gitu. Tapi kan aku kan juga pengen berbagi sama kalian ya, tapi aku nggak bisa ngirim ke kalian kan. Jadinya ya udah aku repost aja. Cara aku kasih lihat ke kalian adalah dengan aku repost. Jadi tolong sering-sering lihat repostan TikTok aku karena itu adalah video lucu yang pengen aku kasih lihat ke kalian. Maaf banget aku tadi ngomong banyak banget deh. Kayak aku harus lebih kayak tenangin diri nggak sih? Tadi aku ngomong kayak cepet dan banyak banget dan kayak nggak berhenti gitu. Tuh aku harus minum air putih deh kayaknya untuk menenangkan diri ini. Lagi happy ya? Iya kan aku udah bilang aku lagi happy dari kemarin. Jadi kayak aku tuh kalau lagi happy tuh banyak ngomong asli. Jadi maaf banget kalau aku banyak ngomong dan bawel. Udah 1 jam loh, padahal nggak berasa loh. Maaf banget ya. Katanya introvert. Iya aku sebenarnya emang introvert, tapi ngerti gak sih, kadang-kadang tuh kita punya kayak ada waktu dimana tiba-tiba kok ini energi penuh banget gitu. Ya inilah sedang terjadi. Sugar rush. Tapi emang iya sih, aku habis makan coklat tadi pas di tempat latihan, terus aku habis minum susu coklat. Siapa lagi yang aku minum manis? Nggak ada sih, tapi itu baru aku makan dan aku minum itu coklat, jadi mungkin kayak agak gula ya bun. Aku hari ini nggak ngopi, soalnya aku takutnya tidurnya nggak stabil lagi, karena aku udah 2 hari tidurnya jam 5 pagi guys. Menurut aku itu kayak tidak sehat, jadi aku hari ini nggak minum kopi. Aku pengen tidurnya mungkin jam 2 lah ya maksimal. Kita coba mundur 3 jam dari jam biasanya. Aku mau tidur jam 2. Aku capek banget, kayak udah mau tidur tuh udah terang gitu di luar, yang kayak tau kan kalau sudah jam 5 pagi kan kadang-kadang tuh udah jam 5 pagi tuh kadang-kadang di luar tuh udah kayak ada sedikit cahaya yang bersinar gitu kan. Aku kayak waduh aku harus tidur gitu. Aku pengen tidur dengan yang kayak oke, aku mau tidur, aku akan tidur gitu. Aduh aku makan gak selesai gara-gara banyak ngomong. Maaf ya, ini kok sama mami aku terus aku udah diomelin ya, kayak kamu makan aja banyak ngomong gitu. Enggak dikit sih, tapi kayak udah dingin gitu. BTW hari ini bulannya gede banget tau guys. Di tempat kalian gimana? Bulannya tadi kan aku lagi pulang ya, terus pas aku liat kayak bulannya besar banget. Aku sampai foto-fotoin. Hujan kah? Di sini nggak hujan sih, tapi bulannya cerah dan besar. Terus kayak ada awan-awan tipis di sebelah-sebelahnya gitu, jadi kayak bagus. Kayak supermoon gitu. Kalian yang hujan emang kalian tinggalnya di mana? Makassar, Bali, Jogja, Surabaya, Pekanbaru. Ini hujan semua tuh. Makassar, Surabaya, Pekanbaru, Tangerang, Semarang, semuanya hujan ini. Oh iya, di Tokyo sih cerah, Ces. Weh, Nihonjin ya, Kak? BMKG, kata BMKG supermoon terakhir di Bluton. Oh iya kah? Aku belum sempat lihat belum sempat lewat di timeline aku yang itu. Makasih infonya ya. Turki dingin cewek, keren. Aku agak kangen London sebenarnya. Pas aku udah pulang tiba-tiba FYP aku malah banyak rekomendasi jajanan di London. Kenapa dia kayak FYP telat banget gitu ya, gimana aku udah pulang nih baru ada di FYP aku.
Giliran aku di sana nggak ada FYP London. Udah kenalan sama Gen 13 belum? Udah, tapi belum banyak ngobrol karena mereka bocil. Gak ada hubungannya sih, cuma sih kayak lebih kayak ke kita jarang ketemu aja. Gimana guys kemarin generasi 13 debutnya menurut kalian? Keren ya, lucu ya mereka. Udah ada yang oleng-oleng kah? Pada muda-muda banget ya adik-adik itu. Udah pada jago dance-nya. Iya ya, banyak yang udah punya basic dance ya. Cepio aja lah katanya. Oh iya, masa sih guys? Betul, aku mau tau kalian, aku tuh lagi punya hobi baru tau. Mungkin kalian yang udah subscribe PM aku, mungkin kalian udah tahu. Cuma aku mau ceritain buat kalian yang belum tahu. Agak nggak penting sih, cuma nggak penting cerita aja ya. Aku tuh lagi seneng bikin clay. Jadi kemarin kan si Jessie tuh sempat nginep di tempat aku 1 hari sebelum dari tanggal 13 ke tanggal 14 tuh si Jessie nginep di tempat aku. Sudah malam tuh, udah jam 12 malam, tapi aku tuh lagi mengamplas clay aku nih guys. Kemana aku beli ini box untuk bikin clay. Tau gak sih aku sampai beli ginian? Aku beli jepit-jepit kayak gini banyak buat ditempelin clay, sama aku beli gantungan kayak gini nih buat bikin gantungan clay. Pokoknya aku beli banyak deh. Terus aku beli ini, aku nggak tahu ini namanya apa, cuma buat nempelin di btw nail art aku, lihat dong. Gampang banget terdistract ya, maaf ya. Aku harus nail art. Buat kalian yang belum lihat nail art aku dengan dekat kemarin di konser, mungkin nggak kelihatan ya, tapi mungkin di sini juga nggak kelihatan, tapi kayak aku mau kasih tunjukin aja. Maaf ke distract. Oke. Slay, thank you. Nih aku beli ini namanya apa sih guys, yang bisa dicantolin itu loh di gantungan kunci. Ini aku nggak tahu namanya apa. Aku beli itu, dan clay aku udah aku amplas. Aku bikin Sylvanian nih, karena Sylvanian mahal kita bikin aja. Nih, tapi belum dicat nih, lihat deh. Nih, Sylvanian. Aku udah tempelin si gantungan kuncinya guys. Ini udah aku bikin dari clay. Clay girlies, yes girl. Aku suka banget. Terus ini aku bikin dango, tapi dangonya tuh kayak belum selesai gitu, dan atasnya pengen aku bikin Miffy. Kan tau gak sih karakter Miffy? Tapi ini belum diwarnain. Terus satunya lagi aku bikin ini pengen aku tempel di jepitan nanti ceritanya. Sebenarnya tadinya tuh aku pengen bikin apel, cuma jelek. Jadi aku mungkin bikinnya jadi kayak telur mata sapi. Tapi yang ini belum tahu mau apain. Cuma yang ini yang baru jelas mau jadi gantungan ya guys. Nih, tapi ini belum aku warnain guys. Doain ya semoga pas diwarnain bagus. Terus kemarin tuh aku ngomong sama Ci Jessie pas dia nginep, kayak, Ci Jessie, aku boleh nggak kayak warnain ini dulu, please? Aku lagi kayak mood banget nih gitu kan. Terus Ci Jessie bilang, gak ada ya Cep, tidur ya Cep, besok kita harus berangkat pagi Cep gitu. Kira kayak ya udah, aku habis aku amplas ini, aku taruh dan aku tidur. Tapi tau gak sih kalau hal-hal kreativitas kayak gini tuh kayak baru on tuh kalau sudah malam ya kan, kayak udah jam 12 ke atas tuh rasanya tuh kayak pengen berbuat yang kayak gini, pengen ngecat, pengen bikin clay gitu kan. Tapi si Ci Jessie ngomong gak ada ya Cep, tidur ya Cep, besok kita harus GR Cep gitu kan. Jadi kayak ya udah, aku mengikuti kata Ci Jessie. Kalau saya nggak ada Ci Jessie, kayaknya aku bakal lanjutin tuh ngecat sampai pagi deh. Karena aku lagi seneng banget, lagi mood, ngerti gak sih? Kalau saya lagi mood tuh, kalau saya nggak dilanjutin, ntar moodnya keburu hilang. Nih, ini Sylvanian, tapi aku bingung mau warnanya pakai, mungkin pink kali ya. Nanti lihat dulu deh. Gitu. Nanti abis itu, nanti aku tuh udah beli ini, aku udah beli dari lama banget guys. Aku beli di Jepang. Aku beli kayak
buat coating ininya supaya finishingnya tuh glossy gitu. Jadi abis dicat tuh dia, abis catnya kering kita harus kayak lapisin lagi pakai satu lapisan supaya dia tuh glossy. Aku punya yang glossy sama yang matte, jadi aku punya dua gitu. Aku mau pakai yang glossy tapi. Nah, terus ini tuh udah aku pakai lem tembak di dalam sini. Agak kurang rapi sih, cuma nggak apa-apa lah untuk pertama kali ya membuat gantungan kunci sendiri. Jadi ini tuh aku tempel pakai lem tembak. Terus juga ini pakai tusuk gigi. Tapi tusuk giginya tuh juga di lem tembakin gitu supaya si bulut-bulutnya ini tuh kayak nggak jatuh-jatuh gitu loh guys. Siapa yang mau custom? Klik link di bawah ini ya. Siapa tahu ada fanbase yang osinya bentar lagi udah mau say tansai, terus butuh freebies yang lucu, bisa hubungi nomor di bawah ini, custom clay. Kalian bisa custom banyak hal, bisa ini gantungan kunci, aku punya banyak nih gantungan kuncinya. Kalian juga bisa bikin hairpin, karena member JKT suka pakai hairpin, aku udah beli banyak banget. Sama satu lagi, aku udah beli magnet kulkas, tapi magnet kulkasnya lagi belum aku ambil, masih tempat paket ya guys. Aku agak males ngambil ke bawah, jadi kayak nanti aja, tunggu aku pulang kegiatan besok atau mungkin kapan. Tapi udah nyampe magnet kulkas. Aku lagi seneng banget bikin kreasi, mungkin karena aku lagi libur kuliah ya, jadi aku terasa kayak aku emang gak bisa jauh-jauh deh sama yang kayak seni gitu. Jadi kalau misalnya ada libur kuliah pun aku rasanya pengen ngegeratakin sesuatu gitu loh guys. Ngerti gak sih? Untuk harganya berapaan kak? Untuk harganya bisa nego kok kak, bisa nego. Nanti tinggal DM aja, tinggal klik link di bawah ini untuk detail dan informasi lebih lanjut. Makasih. Seru ya bikin, karena kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir clay itu kita bisa bikin apa aja loh. Ini kan aku bikin pakai air dry clay ya. Sebenarnya aku tuh pengen bikin pakai polymer clay. Tapi kalau polymer clay itu tuh emang lebih mudah karena itu nggak nempel-nempel di tangan. Tapi dia harus di bake, dia harus kayak di oven gitu. Sedangkan aku nggak punya oven guys. Jadi aku pakainya air dry clay aja supaya kalau air dry clay itu dia claynya bisa kering dalam udara gitu, dalam udara, jelek buat bahasa aku. Dia bisa kering dengan udara, jadi kayak dibiarin aja ntar lama-lama dia kering gitu. Tapi kalau polymer dia tuh harus dipanggang. Aku nggak punya oven guys. Mungkin nanti aku akan menabung untuk beli oven kecil khusus buat bikin clay kali ya, supaya hasil clay aku lebih bagus. Tapi aku akan belajar dulu pakai air dry clay. Harusnya kalau saya pakai air dry clay udah bisa, pakai polymer tuh lebih gampang karena air dry clay tuh emang lebih susah karena dia tuh kayak gampang pecah, terus kayak nggak halus gitu, terus juga kayak nempel-nempel di tangan gitu. Harusnya kalau misalnya dia bisa pakai air dry clay, kita pasti bisa pakai polymer clay gitu. Sebenarnya aku pernah sih bikin polymer clay, tapi pas di kampus, pakai oven di kampus. Jadi sebenarnya pertama kali aku nyentuh clay itu adalah karena DKV. Thanks to DKV, I want to bikin stress, tapi aku mendapatkan passion dan hobi baru, yaitu bikin clay. Ya, gitu deh. Seru banget tau mata kuliah bikin clay itu guys. Kalian bayangin kuliah seseru itu. Kuliah kan datang ke kampus buat bikin clay, itu seru banget gak sih? Kayak anak kecil bikin plastisin, tau gak sih? Dulu kayak kita pasti sering kan disuruh kayak bukan disuruh sih, lebih kayak kita dibeliin mainan misalnya kayak plastisin, terus bikin bentuk makanan. Ini sama aja, versinya adalah ini tuh lebih serius dan dinilai. Tapi seru banget, aku seneng. Kadang-kadang dulu SD juga ada tau yang disuruh kayak bawa plastisin gitu kan, kayak kesenian SBK. Kalau sekarang sebutnya apa sih? Kalau dulu aku pas sekolah sebutnya SBK guys. Anaknya masuk DKV, soalnya DKV tuh seru tau guys. Tapi emang jangan jadi member JKT, udah ada DKV aja. Kalau misalnya kalian, kadang-kadang tuh ada yang pernah ngechat aku, nge-DM ngomong kayak aku tuh pengen masuk DKV, tapi ngedengar cerita Cepio aku jadi kayak berpikir lagi. Sebenarnya kan gak usah pikir lagi guys, DKV tuh seru kalau misalnya kalian suka kesenian, tapi emang jangan sambil jadi member JKT. Sebenarnya kuncinya itu, jangan sambil jadi member aja. Ya, jadi kalau mau ngambil DKV doang mah nggak apa-apa. Terus kalau mau ngambil member JKT doang mah nggak apa-apa, tapi kayak jangan digabung. Kalau digabung cukup saya saja yang menjadi korban kehektikan ini ya. Tapi kalau misalnya mau jadi anak DKV doang nggak apa-apa kok, seru kok jadi anak DKV. Sebenarnya mungkin kan aku stres ya di DKV, tapi sebenarnya tuh aku senang dan aku nggak pernah nyesel, dan aku nggak pernah ada titik dimana yang kayak akhirnya aku salah jurusan. Aku nggak pernah mikir kayak gitu sama sekali, karena emang tugasnya tuh seru-seru.
untuk aku yang suka kesenian ya, misalnya suka gambar, suka lukis, terus suka bikin clay, yang kayak tadi suka kerja praktek, itu tuh kayak LKV tuh udah paling cocok sih sama aku. Cuma ya emang kayak time managementnya aja yang agak sulit ya, sebagai member JKT48 idola nasional, asik. Lebay ya. Sebagai member JKT48 nih sama DKV agak sulit ya guys. Jadi tolong untuk adik-adik siapapun, aku udah sering ngomong banget ini di showroom, kayak aku gak perlu ungkit lagi, tapi ya sehat-sehat anak DKV. Gitu deh. Katanya mau bikin kartu Natal, iya, tapi aku masih di tab aku desainnya. Aku tuh udah sempet bikin pas kemarin di pesawat pas ke London, karena ke London kan perjalanan jauh sekali ya guys, dan aku bosan. Akhirnya aku bawa tab aku dan aku bikin kartu Natal di pesawat, tapi belum di print. Kalau kemarin kan aku udah ngeprint, terus udah aku beli kayak amplop-amplopnya dan stikernya juga udah di print, jadi tinggal aku packing dan aku bisa sambil live kayak gini kan. Tapi kalau sekarang tuh aku kayak belum sempet buat ngeprint, karena dari kemarin aku aja baru selesai konser ya kan, dan kayak masih banyak banget yang harus dilakuin, kayak teater masih banyak, masih ada video call juga dan lain-lain, masih kayak sibuk gitu loh. Jadi tunggu nanti ya. Hihihi. Seru deh kalau akhir tahun sibuk tuh. See you di VC. Oke. Kangen deh VC. Tapi cuma 3 sesi ya bulan ini ya. Ya nggak sih? Ingatku cuma 3 sesi. Semangat terus Cepio, makasih ya, semangat juga ya. Cerita horor, iya tadi berarti aku main cerita horor London ya, tapi aku harus nunggu Freya, takutnya dia nggak mau aku ceritain. Nanti ya, kamu ini aja mentionin Frey, kapan live ceritain gitu. Kan besok kegiatannya apa guys? Baterai aku udah mau habis lagi guys. 3 menit lagi deh aku udahan ya, pas banget 1 jam 35 menit, 1 jam setengah. Maaf ya, aku udah harus mau ngecas HP dan kayaknya udah jam segini. Kalian yang besok istirahat, yang besok kegiatan harus istirahat. Oke, aku udah ngomong banyak banget deh hari ini, ya nggak sih? Semoga kalian bisa ngerti ya maksud aku apa. Karena dari tadi tuh aku ngerasa kayak topiknya loncat-loncat banget dan aku ngomong terlalu cepat ya. Kayak kalau aku terlalu excited aku ngomong jadi cepat gitu loh. Bahkan kemarin tuh ya kan ketemu sama, banyak banget deh cerita yang belum aku update ke bestie-bestieku ini. Banyak banget yang mau aku ceritain harusnya. Kemarin kan ketemu KLP kan, ketemu Kokoatan sama Zunchan sama Yorina Sang sama Hachan. Terus kan aku ngomong sama mereka kan bahasa Inggris kan. Kalau ngomong bahasa Inggris kan kita kayak dengan tempo yang kayak ya udah normal gitu. Tapi pas aku ngomong sama Freya tuh aku langsung ngomong kayak bahasa Indonesia cepet banget kayak gini. Terus sampai si Kokoa bilang kayak gini, kamu ngomongnya cepet banget ya kalau pakai bahasa Indonesia gitu. Terus aku kayak, iya kah, baru nyadar. Terus si Freya juga pas ngomong sama aku kan cepet kan, jadi kayak orang Indonesia tuh ngomongnya cepet banget ya katanya. Tapi emang iya sih, aku ngerasa juga aku kalau ngomong tuh lumayan cepet gitu. Kenapa harus cepet-cepet? Kan gak ada yang ngejar, ya gak sih? Kayak biasa aja harusnya aku ngomong kayak, iya aku mungkin sebentar lagi akan live-nya mau udahan ya, soalnya baterainya udah mau habis, gitu kan bisa. Tapi kenapa aku ngomongnya kayak tuh? Kenapa aku ngomongnya kayak aduh baterai aku udah mau habis nih, kayaknya aku harus berhenti live deh. Kayak otomatis, ngerti gak sih? Gimana cara berhentinya? Tapi gak seru kalau gak cepet, ngerti gak sih? Kayak kalau pelan tuh rasanya kayak aduh lalat banget deh ngomongnya, bisa cepet gak gitu, ya kan? Tapi kan bisa denger kan aku ngomong apa? Yang penting kan tersampaikan gitu apa maksud aku. Maaf ya, paham kok ya dengar. Oke, nice. Berarti walaupun cepat masih bisa tersampaikan lah ya apa yang aku ngomongin. Makanya kadang-kadang tuh ya kalau misalnya aku lagi kayak presentasi di kampus gitu, atau enggak misalnya lagi MC yang kayak MC pembukaan misalnya kayak Ramune gitu. Ramune sepertinya terasa merepotkan ya sama seperti kehidupan yang kita jalani. Itu tuh selama aku ngomong, aku tuh harus kayak merimain diri aku untuk kayak pelan-pelan ngomongnya Fioni, pelan-pelan ngomongnya, kalau nggak kamu bakal belibet. Tapi itu sulit, jadi kadang-kadang tuh aku masih kayak
meminum ramuannya terkadang harusnya kan bisa kayak meminum ramuannya terkadang terasa mendapatkan ya sama seperti kehidupan yang kita jalani. Tuh itu aja masih cepet ya nggak sih, kayak sama seperti kehidupan yang kita jalani. Terkadang ada rintangan dan juga hal-hal yang sulit. Itu kan bisa, tapi aku ngomong tuh kayak ngomongnya sama seperti ramuannya terkadang kita menemukan hal yang sulit. Kayak sama sekali minum ramuannya terkadang kita menemukan rintangan dan juga hal-hal yang sulit. Sampai ngomong hal-halnya itu udah bukan hal-hal lagi, tapi hal-hal yang sulit. Apa hal-hal yang sulit? Apa itu hal-hal yang sulit? Harusnya kan hal-hal yang sulit. Nah, jadi supaya terdengar jelas, aku harus merimain diriku untuk kayak pelan-pelan yang ngomongnya gitu. Tapi kalau showroom mah ya, kalau misalnya live idea atau showroom mah ya udahlah ya, kan udah ngerti lah ya kalau aku ngomong cepet juga kedengeran kan. Kalau misalnya nggak cepet tuh kayak kurang menggebu-gebu, ngerti gak sih? Kita kan harus kayak sedikit lebih dramatis ya. Kalian termasuk orang yang ngomongnya cepet atau lama? Menurut kalian? Ini udah lewat. Tuh kan, aku ngomong cepet aja udah lewat dari 3 menit nih. Sekarang udah 1:36. Gimana aku ngomongnya lama? Bisa sampai 5 jam aku live kalau misalnya aku ngomongnya lama, ya gak? Cepet, iya kan? Kayaknya kalau misalnya orang Indonesia emang rata-rata ngomongnya cepet deh. Kalau misalnya aku ngomongnya lama tuh yang ada aku live bisa sampai 6 jam guys. Kalau ngomongnya cepet, aku bisa kayak live dengan kayak nggak sampai subuh, tapi semua pesannya tersampaikan. Iya gak? Oke, karena sudah lewat ya guys, dan sudah jam 11 mau setengah 12. Ini juga sepertinya aku harus menelpon sahabatku untuk mengobrol. JSC Ola Freya, tunggu telepon dari aku ya. Oke, aku mau bacain top gifter dulu. Kenapa nih? Top gifter, ups, ada sedikit masalah nih. Klik tombol di bawah untuk memuat ulang halaman ini. Guys, kenapa ini guys? Guys, kenapa nggak bisa ada top? Oh, udah bisa. Tadi nggak bisa guys, maaf banget. Oke, aku mau bacain ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Karena aku ngomongnya cepet, aku akan baca dari 50 nih guys. Tumbenan nih aku baca dari sini. Oke, terima kasih Kak Nanda, terima kasih Kak Cahyo, terima kasih Kak Isa, terima kasih Kak Senden, terima kasih Kak Noer, terima kasih Kak Andiga, terima kasih Kak Vioni Defender, terima kasih Kak Leo 48, terima kasih Kak Farah, terima kasih Kak AN, terima kasih Kak Yoga, terima kasih Kak dari belibet, terima kasih Kak M Zaki, terima kasih Kak Macha, terima kasih Kak Kriza, terima kasih Kak Hadi, terima kasih Kak Niko, terima kasih Kak Ilmal, terima kasih Kak Reza, terima kasih Kak Nisha, terima kasih Kak Tri, terima kasih Kak Abi, terima kasih Kak Gila, terima kasih Kak World Championi, terima kasih Kak Biji-bijian, terima kasih Kak Faismom, terima kasih Kak Reina, terima kasih Kak Dem, terima kasih Kak Glon, terima kasih Kak Dragung, terima kasih Kak Januar Cie, terima kasih Kak Pradabanu, terima kasih Kak Januar Rian, terima kasih Kak Kristi, terima kasih Kak Ramdhani, terima kasih Kak XX Skywoni, terima kasih Kak Stefano, terima kasih Kak Ibu Agus Kevin Saputra, terima kasih Kak Dari Coklat Cepiau, terima kasih Kak S. Batu Cair, terima kasih Kak Abi, terima kasih Kak Abi, terima kasih Kak Dev, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Kak Tom Lika, terima kasih Kak Rowi, terima kasih Kak Novi, terima kasih Kak Abed, terima kasih Kak Kim, terima kasih nih nomor 3 besar, terima kasih Kak Tasya ya. Nomor 2 terima kasih Kak Miki Mongsang. Nomor 1 terima kasih Kak Rafael. Keren. Wih, udah kayak rapper belum aku guys? Gile. Udah kayak Agusti we. Agusti. Oke, terima kasih yang udah nonton live aku. Sekali lagi aku sangat-sangat berterima kasih untuk yang udah nonton. Terima kasih sudah mendukung aku dalam Sosenkyo. Terima kasih sudah mendukung aku nggak cuma dalam Sosenkyo tapi dalam setiap harinya, setiap detik, setiap menit. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Aku akan berjuang untuk membawakan Sukinah dengan baik. Terima kasih temenin aku makan juga ya guys. Semoga kalian bisa istirahat dengan baik dan juga besok bisa berkegiatan dengan lancar. Oke, nanti kita live lagi ya. Terima kasih, bye bye guys. Good night.